Minasan, konnichiwa, Darmawan des. Terima kasih telah belajar bersama. Dan kita kemarin pada kesempatan sebelumnya itu telah mempelajari kosakata tidak dasar ya. Kosakata dasar dan kosakata tidak dasar pada unit 1 bagian 2 yang dimana kita telah mempelajari kanjinya. Dan juga ini adalah 10 kosakata yang telah kita pelajari, di mana kosakata tersebut tidak dasar namun sangat sering muncul pada pelajaran pada kosakata di kehidupan Jepang. Dan pada kesempatan ini izinkan saya membahas tata bahasa yang bisa kita pelajari pada unit 1 bagian 2. Jadi sebenarnya tidak seperti unit 1 bagian 1 yang memiliki 3 kosakata dasar di sini, 3 tata bahasa di sini ya. Pada sekarang tanggal 16 kita memiliki kosakata, bukan kosakata, tata bahasa ya, mohon maaf. Tata bahasa. Unit 1 bagian. Kita memiliki tata bahasa yang bisa kita lihat itu adalah kata sifat i. Jadi kata sifat i itu ditambah dengan kata benda. Kata benda. Apa itu kata sifat? Kata sifat itu adalah kata yang bisa menerangkan kata benda. Jadi menambahkan deskripsi lebih lanjut terhadap kata benda tersebut juga salah satu fungsi dari kata sifat di sini, yang dimana khususnya itu yang kita pelajari adalah kata sifat i. Yang dimana salah satu ciri dari kata sifat i ini adalah dia memiliki akhiran i ya. Dia punya akhiran i di sini, yang dimana dua kata sifat i yang kita pelajari pada tata bahasa pada unit 1 bagian 2 di sini itu adalah yasashi, 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 dan kakkoi, kakkoi. Kakoi yang dimana bisa kita lihat bahwa ada i di belakangnya di sini ya. Lalu dua kata sifat ini, mohon maaf. Lalu dua kata sifat ini itu ditambah dengan kata benda di belakangnya ya. Yang dimana seperti yang kita lihat di contoh kalimat di sini ya. Kita punya yasashi bengoshi. Yasashi bengoshi ya, ada kata sifat i di sini dan ada kata benda, yang dimana kata benda di sini itu merupakan sebuah profesi ya, atau seseorang di sini bisa kita artikan, yang dimana itu berarti seorang pengacara yang baik dan lembut. Jadi meskipun dia berada di depan sini yasashi, kata sifatnya ada di depan, dan kata bendanya itu ada di belakang. Namun ketika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maka penempatannya itu ada di belakang ya. Yasashi bengoshi, pengacara, seorang pengacara di depan yang baik dan lembut. Gitu ya. Dan hal yang sama juga terjadi pada kakkoi di sini ya. Kakkoi gakusei. Kakkoi gakusei, yang dimana itu kita artikan sebagai seorang pelajar yang ya, jadi yang belakang itu duluan gakusei, seorang pelajar yang kakkoi, baik hati. Di sini baik atau baik hati atau lembut ya. Namun kata sifat ditambah kata benda ini ketika kita mengungkapkan seperti yang barusan, seperti yasashi bengoshi dan kakkoi gakusei, itu bisa kita katakan secara percakapan itu merupakan percakapan biasa ya. Jadi tidak dalam bentuk formal, bentuk biasa, sama seperti kita mengucapkan sushi dan
ocha seperti yang telah kita pelajari pada unit 1 bagian 1. Ketika kita tambahkan des di belakangnya, selain dia menggambarkan bahwa kalimat tersebut itu utuh. Jadi contohnya itu seperti ini tadi ya. Kita lihat di sini saja. Ada di sini. Yasashi gakusei desu. Yasashi gakusei desu. Jadi seorang pelajar yang baik hati. Dia atau orang ini atau orang itu adalah seorang pelajar yang baik hati. Ketika kita tidak menggunakan des, maka dia atau orang ini atau orang itu adalah itu tidak dikatakan. Hanya seorang pelajar yang baik hati, namun ditambah des di sini. Jadi dia sekali lagi mengungkapkan, entah itu khususnya kepada lawan bicara ya, bahwa ada seseorang atau dia atau yang dimaksud itu adalah seorang pelajar yang baik hati. Jadi ini membuat satu kalimat itu utuh. Sekali lagi des itu menggambarkan bahwa sebuah kalimat itu merupakan sebuah kalimat yang utuh ya. Jadi tidak terlepas bahwa itu juga selain memberi kesopanan, nilai kesopanan, tapi juga menggambarkan bahwa ini merupakan kalimat yang emang ingin saya beritahuan kepada kalian secara utuh dan secara sopan sih. Jadi itu makna dari des di sini ya, sekali lagi. Dan jika dia tidak ada des di sini, maka dia maknanya sama seperti sushi, ocha, kayak gitu ya. Ocha ketika kita memperlihatkan sesuatu. Jadi kalau saya pulpen, borupen des. Borupen, ini adalah borupen, pulpen ini ketika memperlihatkan kepada seseorang. Namun ketika kita mengatakan borupen des, jadi kita secara sopan dan secara mengatakan kepada lawan bicara bahwa ini yang saya ingin perlihatkan itu adalah pulpen sih, begitu ya, atau yang ingin saya tunjukkan adalah pulpen. Jadi itu merupakan sebuah kosakata merupakan menunjukkan sisi kesopanan daripada kita harus mengatakan pulpen kayak gini ya. Jika kita tidak melihat sisi kesopanan, maka itu sebenarnya tidak masalah ya. Dan hal yang sama juga terjadi sih di sini. Dan juga apa yang telah kita pelajari sih dari kemarin itu, khususnya dari bagian soal di sini ya. Kita bisa lihat di sini bahwa kata sifat i dan kata benda ini kita bisa gabungkan dengan to di sini ya. Selain dengan des, dia juga bisa ditambah dengan to untuk menggabungkan dua frasa itu ya, dua frasa atau dua kalimat tersebut, sehingga dia bisa menjadi satu kalimat juga ya, yang jadi satu kalimat yang tergabung di sana. Jadi kita bisa tambah di sini bahwa ini bisa ditambah, ini bisa digabung ya. Catatan bisa digabung dengan to des. Apakah bisa digabung juga dengan kudasai? Tentu bisa, karena pada dasarnya seperti yang telah kita pelajari sebelumnya itu adalah kata benda ditambah kudasai ya, kata benda ditambah kudasai. Jadi ada kata benda di sini, ada kata benda ya, kata sifat i, kata benda. Jadi kata sifat i ditambah kata benda ditambah kudasai. Ini juga sama, kata benda ditambah to gitu ya, itu bisa ya, kata benda. Lalu des, kata benda ditambah des. Jadi kata sifat i ada kata benda juga di sini, jadi kita juga bisa tambahkan des. Yang dimana sekali lagi kudasai itu bermakna tolong ya. Kudasai itu bermakna tolong ya, sehingga ketika kita mengatakan, jika kita ambil dari contoh tadi, mana dia ini ya. Jadi yasashi bengoshi to kakkoi sensei kudasai, begitu. Tolong pengacara yang baik hati dan guru yang kerennya, begitu sih. Jadi kita meminta kepada lawan bicara untuk membawakan kita dua orang ini, bengoshi dan sensei, dengan sifat yasashi, baik hati, dan sifat keren sih, begitu. Baik, saya rasa demikian pelajaran yang bisa kita pelajari dari tata bahasa yang kita bisa dapat dari unit 1 bagian 2 ini ya. Tata bahasa, sifat i, kata benda, dan kakui. Dan kemarin juga pada pelajaran ya, meskipun ini tidak mungkin saya akan bahas secara singkat saja. Kita sempat mempelajari kata sifat na kemarin ya. Pada pada pelajaran kosakata, di mana mana dia kosakata tidak dasar. Jadi kita telah mempelajari suki,
na ya, ada kata sifat na di sini ya. Yang mana itu memiliki hal yang sama juga ya seperti kata sifat i. Jadi saya cuma sekedar tulis aja di sini. Kata sifat na. Kata sifat na ditambah kata benda. Benda ya. Jadi kata sifat na yang kita pelajari di sini adalah suki. Suki. Nah, kenapa saya berikan tanda kurung di sini? Itu karena ada kalanya na ini digunakan dan ada kalanya na ini tidak digunakan. Namun dalam dalam tata bahasa ini na akan digunakan ya. Dan satu yang telah kita pelajari pada unit 1 itu juga kata sifat na adalah heta. 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 Nah. Heta yang berarti tidak terampil atau payah ya, begitu. Dan ini juga bisa digunakan dengan kata benda, dan sekali lagi kata benda itu bisa kita gabungkan dengan to, des dan kudasai di sini untuk membuat sebuah variasi kata kerja di sini ya. Membuat sebuah variasi kalimat di sini ya. Yang mana jika kita punya gakuse, kita punya bengoshi dan punya sensei, dan kita coba gabungkan dengan kata sifat na di sini, maka kita bisa kok kita ganti ya. Jadi yasashi bengoshi itu berubah jadi sukina bengoshi. Yang mana suki itu berarti suka ya. Jadi sukina bengoshi itu bisa kita artikan pengacara yang kita sukai begitu ya. Atau sukina sensei. Sensei atau guru yang kita sukai, atau sukina gakuse. Jadi seorang pelajar yang kita sukai, atau heta na. Jadi heta na bengoshi, seorang pengacara yang tidak terampil, yang mungkin masih perlu pengalaman lebih lanjut ya. Yang sama juga terjadi pada sensei dan gakuse, hetana sensei dan hetana gakuse sih. Itu yang bisa kita pelajari juga dari kata sifat na yang dimana ini muncul saat kita belajar kosakata ya, kosakata tidak dasar. Baik, jadi saya rasa sekian pelajaran yang bisa kita ambil dari tata bahasa unit 1 bagian 2 ya, khususnya kita mempelajari kata sifat. Iya, jadi kata sifat na ini bersifat belum kita pelajari secara mendalam. Jadi untuk sementara karena dia sama-sama kata sifat dan muncul pada pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, maka sekalian saja kita bahas di sini. Itu yang saya maksudkan, yang saya inginkan. Dan kita akan bertemu lagi pada pelajaran berikutnya. Jadi dengan ini juga dengan dibahasnya tata bahasa ini, saya anggap bahwa pelajaran Duolingo unit 1 bagian 2 itu sudah selesai kita bahas, dan kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Baik, terima kasih yang telah belajar bersama. Kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimashita. Dewa, mata.